Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitriaulia. Saya dari kelas 12 IPS 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang saya buat. Contoh gambarnya seperti ini. Tapi mohon maaf sebelumnya karena yang saya buat ini lebih ke peta konsep daripada mind mapping. Oke, langsung saja. Konsep wilayah dan tata ruang. Yang pertama, wilayah dan tata ruang. Wilayah adalah bagian di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan bagian permukaan bumi lainnya. Wilayah itu ada wilayah formal dan juga wilayah fungsional. Wilayah formal yaitu wilayah memiliki karakteristik yang khas dan homogen, sifatnya itu pasif dan juga sifatnya itu statis dan juga pasif. Contohnya pegunungan. Lalu selanjutnya wilayah fungsional. Wilayah fungsional yaitu wilayah yang memiliki interaksi antar komponen atau alokasi di dalamnya. Sifatnya itu dinamis dan juga aktif. Contohnya wilayah Jabodetabek. Lalu poin selanjutnya, pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Pertumbuhan wilayah yaitu proses yang berprinsip pada pengembangan keberlanjutan yang tidak menimbulkan masalah bagi pertumbuhan wilayah lainnya. Lalu pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Poin selanjutnya yaitu perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Lalu poin terakhir, permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Ada 4. Yang pertama itu terjadinya konflik antar sektor. Lalu yang kedua itu terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang. Yang ketiga terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Yang keempat itu rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Sekian penjelasan mind mapping dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan wilayah, tata ruang, dan perwilayahan serta alasan mengapa diperlukannya tata ruang. Oke, pertanyaan pertama, perbedaan wilayah, tata ruang, dan perwilayahan. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan bagian permukaan bumi lainnya. Setiap wilayah memiliki karakteristiknya tersendiri. Lalu tata ruang. Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi atau struktur ruang yang peruntukannya terbagi-bagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya atau pola ruang. Lalu selanjutnya perwilayahan. Perwilayahan merupakan suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Penggolongannya itu dapat secara formal maupun fungsional. Lalu pertanyaan selanjutnya, alasan mengapa diperlukannya tata ruang? Karena untuk menjamin kualitas ruang wilayah supaya terjaga keberlanjutannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan bangsa yang berkeadilan sosial. Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.